Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-509. Video ini akan menjelaskan tentang standar 1.2, yaitu tata kelola organisasi. Kita akan bahas apa sih tata kelola organisasi itu. Tata kelola organisasi puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola organisasi puskesmas meliputi struktur organisasi, pengendalian dokumen, kemudian pengelolaan jaringan, pelayanan dan jejaring, serta manajemen data dan informasi. Standar 1.2 meliputi 5 kriteria. Yang pertama, kriteria 121, struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja serta persyaratan jabatan. Kriteria yang kedua, kriteria 1.2.2. Kebijakan, pedoman panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, kriteria 1.2.3. Jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja puskesmas dikelola dan dioptimaliskan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, kriteria 1.2.4. Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan sistem informasi puskesmas. Kemudian yang kelima, kriteria 1.2.5. Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. Nah, Sobat Sehat, di video 509 ini kita akan bahas dulu kriteria 1.2.1. Kriteria 1.2.1 adalah struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, dan persyaratan jabatan. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.2.1 adalah A. Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan, perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan. C. Perlu dilakukan pengaturan terhadap tata hubungan kerja di dalam struktur organisasi yang ditetapkan. D. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persyaratan jabatan oleh Kepala Puskesmas dengan menetapkan penanggung jawab masing-masing upaya. E. Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik oleh Puskesmas untuk menyempurnakan struktur yang ada dan efektivitas organisasi agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. F. Puskesmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus mengikuti kode etik perilaku atau Code of Conduct yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di puskesmas dan ditetapkan oleh puskesmas. Kode etik perilaku yang ditetapkan mencerminkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas serta budaya keselamatan. Kode etik perilaku harus disosialisasikan kepada seluruh pegawai puskesmas. Evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik perilaku dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali. Evaluasi dapat dilakukan dengan metode penilaian kinerja, termasuk penilaian perilaku pegawai yang didasarkan baik perilaku yang sesuai dengan tata nilai maupun perilaku yang sesuai dengan kode etik. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan langkah-langkah agar pelaksanaan kode etik perilaku pegawai semakin optimal.
pokok pikiran G sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan di puskesmas, perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur pendelegasian wewenang dari kepala puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan yang ditetapkan oleh kepala puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian wewenang yang dimaksud adalah pendelegasian manajerial. Baik Sobat Sehat, selanjutnya kita akan melihat elemen penilaian dari kriteria 1.1.2 ini. Elemen penilaian yang pertama, kepala puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan puskesmas sesuai struktur organisasi yang ditetapkan. Ini adalah R. Kemudian yang kedua, ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di puskesmas, serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan dilakukan tindak lanjutnya. Di sini akan dilihat regulasi, kemudian pendokumentasiannya, dan wawancara. Akan dilakukan wawancara. Kemudian elemen penilaian yang C, terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang manajerial dari kepala puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana kegiatan, yaitu R dan D. Nah Sobat Sehat, berikut kita lihat di layar video slide yang menjelaskan contoh kode etik perilaku pegawai puskesmas yang menjelaskan salah satu pokok pikiran kriteria 1.2.1. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 1.2.1 struktur organisasi. Kita akan bertemu di video 510 untuk membahas tentang bab 1 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas atau KMP, standar 1.2 tata kelola organisasi untuk kriteria pertama, yaitu kriteria 1.2.2 kebijakan, pedoman panduan, SPO, kerangka acuan, dan dokumen-dokumen regulasi yang lain. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.